Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 10 saham ya terbesar yang dipegang oleh MSCI Indonesia ya, yang dalam ETF-nya yaitu EIDO ya, EIDO. Jadi saya sudah sharekan di WhatsApp channel ya mengenai EIDO. Mungkin yang belum tahu sekilas mengenai EIDO itu apa. Jadi EIDO itu em, produk reksadana ya yang diperdagangkan di em, Bursa Efek New York ya. Jadi di Amerika. Jadi ETF ini dirancang untuk melacak kinerja 25 sampai 50 saham ya seperti itu. Jadi untuk saham-saham papan atas di Bursa Efek Indonesia ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kan rame-rame ada berita sell Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari AUM-nya atau eh, account under management ya untuk EIDO ya, itu ini saya perlihatkan, saya ambil dari brokernya Mumu ya. Nah, ini di sini kalau kita lihat AUM-nya itu dalam 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya. Kalau kita lihat ya. Oh, bukan 4 hari terakhir, maaf 4 bulan terakhir ya. Jadi mulai dari akhir April ya kalau kita lihat AUM-nya dia mulai naik ya. 4,47%, kemudian naik lagi 2,21% di akhir Mei, kemudian di akhir Juni naiknya paling tinggi ya 39,11% ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang sel Indonesia harusnya ini AUM-nya dia malah turun ya. Tapi ini cukup justru AUM-nya dia naik ya seperti itu. Nah, naiknya ini apakah memang ada dana yang masuk atau karena ada pergeseran dari bobotnya ya seperti itu ya. Jadi kita akan perhatikan saham-sahamnya. Kemudian di awal Juli ini data terakhir ya, tanggal 2 Juli itu di 404,55 miliar US dollar ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini eh, million ya, juta ya, sorry. Juta dolar ya. Jadi eh, kalau kita lihat di eh, websitenya ya, ini ada beberapa saham ya, banyak ya. Kalau kita lihat listnya total ini em, kurang lebih sekitar sebentar, 70 ya. Dan kita nggak perlu lihat semuanya, yang saya bahas adalah 10 terbesar ya. Jadi kita akan perlihatkan analisanya kira-kira bagaimana untuk teknikalnya, mulai dari BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, Gojek Tokopedia, ASI, BBNI, BRPT, INDF, BRMS, MDKA. Seperti itu ya. Nah, untuk yang Goto ini nggak saya bahas ya, karena dia masih istilahnya tidur di angka 50 ya, jadi saya skip dulu ya. Nah, saya juga mulai buy untuk Edo ya, nyicil bertahap ya. Jadi walaupun satu share saya nyicil ya. Karena kalau saya perhatikan ya dari chartnya ya untuk Edo ini ya, sebenarnya Edo ini mulai dirilis ya itu sejak 2010 ya. Jadi kurang lebih sekitar 16 tahun yang lalu ya. Kalau kita perhatikan dari chartnya ya, itu sudah lumayan low banget ya. Kalau kita lihat di waktu COVID panik 2020 ya jatuhnya sampai 9,878. Dan yang terakhir kalau kita lihat di sini low yang sebelumnya itu di 10,522 ya. Ya, kalau kita lihat di sini swing low yang terakhir itu dia higher lebih tinggi ya daripada 10,522 yaitu di 11,2 ya low yang terakhir ya. Dan yang kemarin dia ditutup di angka 11,81 ya. Apakah ini kesempatan baik? Kalau kita lihat MA20-nya ini masih mengarah ke bawah, dia testing MA20 ya. Jadi sebenarnya memang belum benar-benar aman ya. Jadi saya masih baiknya masih bertahap ya untuk itu ya. Kenapa saya pilih Edo? Karena kalau kita lihat ini sudah oversold ya. Kemudian AUM-nya sudah mulai naik ya. Apakah karena pergeseran BBCA lebih banyak? Ya mungkin aja, tapi kalau saya fokusnya di harganya ya. Harganya itu sudah mulai naik. Jadi saya menyicil-nyicilnya bertahap aja. Ya. Jadi saham-sahamnya yang saya bahas ada 10. Yang satu saya skip ya, Gojek Tokopedia. Karena masih tidur di harga 50 ya. Jadi nggak bisa dianalisa, saya skip. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBCA. Ini saham BBCA saya sudah buyback ya. Nah di sini dia di tengah-tengahnya antara trading range-nya 5.800 sampai 6.425.
Jadi yang mau buyback untuk BPCA boleh aja atau mau tunggu di area 5.800 juga boleh ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau mau langsung buy boleh aja karena ini sudah lumayan cukup menarik ya. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 425, Anda bisa tambah lagi atau average up. Nah, di sini memang ada resistennya swing high, swing high. Sebelumnya dia gagal ya di sini ya, 2 kali ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia pasti gagal. Apakah ini bisa membentuk reverse HNS Pak Sunar? Reverse head and shoulder, kebalikannya ya, reverse ya. Ya mungkin aja. Tapi kalau kita bicara mengenai trading chart pattern ya, ini kita belinya harus tunggu jika dia berhasil ditutup di atasnya 6425. Dan selama ini sejak dia jatuh dia masih belum berhasil ditutup di atasnya 6425. Jadi untuk BBCA ini baiknya bertapa aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Kalau dilihat dari EMA 20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya dia sudah mulai pulih. Cuman memang tren jangka menengah dan jangka panjangnya masih bearish. Jadi istilahnya nyicil santai lah ya. Ah, seperti itu ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Nah, seperti itu ya. Kami cukup. Berikutnya untuk BBRI hari ini rebound lagi. Sebentar saya belum update ya. Jadi untuk BBRI ini kalau kita lihat di garis yang saya berikan di 2830 dia sudah berhasil naik lagi ya. Jadi ada yang mau buy untuk BBRI boleh aja. Kalau naik ke atas 2980 Anda boleh tambah lagi untuk average up. Target price berikutnya di 3220. Jadi buy-nya bertapa aja. Jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Jadi pasang stop loss-nya di 2830 atau di low-nya hari ini di 2800 ya. Maksimum stop loss-nya di 2630. Kalau yang sudah punya misalnya nyangkut di atas, saya nggak menyarankan untuk average down. Kecuali kalau Anda mau menambahkan porsinya. Misalnya, oh sebentar, sebelumnya saya investasinya hanya sedikit di BBRI, misalnya 1 juta. Sekarang saya mau nambah, ya boleh aja kalau memang benar-benar niatnya nambah. Tapi jangan karena Anda maunya average down ya. Budayakan di pasar saham itu no average down ya, jangan di average down. Ya. Selalu pasang stop loss, nanti kalau sudah mulai membaik, kita buyback. Ya, seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Bank Mandiri, ini masih belum baik. Walaupun EMA 20 mengarah ke atas, tetapi harga sahamnya kalau kita lihat masih di bawahnya EMA 20. Apakah ini kesempatan untuk baik? Ya mungkin aja kalau kita lihat ekornya panjang ya, mulai dari kemarin ya, tapi bodinya masih kecil. Nah, belum bodinya tinggi ke atas gitu ya. Jadi kita posisinya jangan terlalu banyak. Banyak sedikit aja, nanti kalau naik ke atas 4070, kita tambah lagi atau average up, harga berikutnya di 4300 dan 4450. Jadi jangan lupa pasang stop lossnya. Anda bisa pasang stop lossnya di low-nya kemarin 3940. Ya waktu saya bahas ini eh, tanggal 7 Juli 2026 ya hari Selasa. Jadi baiknya bertapa aja mudah-mudahan eh, benar-benar rebound paling nggak di level 4.500-an kita dikasih lah ya. Jadi masih bisa TP sekitar 10%-an paling nggak ya. Seperti itu target price-nya ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Nah, Telkom ini masih bearish di bawah ya. MA20-nya mengarah ke bawah, sudah mulai menukik, tapi harganya masih di bawah MA20, jadi sebenarnya masih belum buy. Kalau untuk Telkom lebih amannya tunggu naik ke atas 2750 aja. Atau naik ke atas MA20-nya di atas 2600-an ya. Kalau sekarang masih risiko. Anda bisa pakai acuan high di sini 2610 ya. Jadi kalau naik ke atas 2610 Anda barusan buy. Jadi bukan berarti saya bahas terus bisa langsung buy enggak ya. Ini masih resiko. Santai aja kita tunggu ya. Oh Pak Sunar ini sebelumnya bisa rebound tinggi loh. Iya sebelumnya seperti itu. Tapi tetap ya di saham kita harus tunggu konfirmasi. Kadang belinya agak ke atas sedikit untuk konfirmasi ya. Jadi bukan asal tabrak aja murah gitu ya. Tapi trennya masih cenderung resiko ya. Jadi jangan buy dulu. Tunggu aja naik ke atas 2610. Ya, kami cukup. Berikutnya untuk Gojek Tokopedia yang masih tidur di angka 50. Nah, Anda jangan terkecoh oleh influencer yang bilang, ini saatnya terbaik untuk buy Gojek Tokopedia karena sudah di 50 terbawah, batas bawah. Belum tentu ya. Bisa jadi nanti ke depannya dia reverse stock split ya. Karena GoTo ini sebelum dia IPO, itu dia sudah di stock split ya. Kalau Anda lihat di laporan keuangan Telkom ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi jumlah saham yang dipunya Telkom itu bertambah banyak. Tapi nilainya sama karena ada stock split. Jadi sebelum IPO dia sudah di stock split. Jadi kemungkinan besar mungkin bisa aja dia nanti reverse stock split ya. Jadi dia harganya akan naik ke 500 tetapi porsi sahamnya dikurangi sesuai dengan perbandingan dari reverse stock splitnya. Jadi nggak benar-benar aman seperti yang dikatakan influencer yang terkenal ya seperti itu. Eh, yang saya sampaikan ini adalah fakta ya sebenarnya.
Jadi apakah mungkin masuk FCA Pak Sunar ya? Kalau kita lihat untuk FCA sedang digodok aturannya ya, sedang akan diseleksi dan katanya sih batasannya untuk PPK akan diperlebar ya ARB-nya ya. Dan batas arahnya. Jadi kita nggak tahu kira-kira apakah masuk atau enggaknya. Tapi menurut saya untuk Goto sih nggak mungkin masuk ke FCA. Nah, mungkin aja kalau nanti mau diaktifkan kembali dia akan masuk reverse stock split ya. Jadi hati-hati juga belum saatnya untuk buy. Jadi saya nggak bahas ya. Kemudian untuk sebentar Telkom sudah ya. Saya coba cek ya. Jadi ini sebentar double ya. Eh, jadi BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, ASII. Oh, ini yang kelewatan ASII ya. Jadi saya tambahkan eh, ASII ya. Jadi kalau kita lihat untuk ASII ini dia masih testing resisten di sini ya. Ini ada area resistennya di 4980. Kalau kita lihat MA20 sudah mengarah ke atas. Kalau mau pasang stop loss, Anda bisa pasang stop lossnya di 4630. Jadi yang mau ikut latih bangunan berikutnya, naik ke atas 4980, Anda buy. Ini sudah saya bahas, cuma garisnya mungkin belum disimpan ya. Target price berikutnya adalah 5.300, kemudian berikutnya lagi target price-nya sekitar 5.700, atau yang saya gambarkan kalau kurang lebih kalau nggak salah 5.650 ya. Ini kurang lebih trading range-nya untuk Telkom untuk ASI ya. Jadi breakout naik ke atas 4.980 kita boleh tambah lagi yang sudah punya average up. Anda belum punya, kalau mau buy boleh buy hasil higher, atau kalau yang mau tunggu di bawah antri boleh aja di 4630. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, memang di sini ada resistennya. Kita jangan terlalu kaku. Pas nanti sebelumnya dia gagal turun lagi. Oh, saya tunggu di bawah aja. Ya, kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, ya kita buy high sell higher ya. Yang penting trennya. Ini trennya sudah mulai naik. Ya, kalau dia naik lagi ke atas, ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Mudah-mudahan lancar. Ini kalau secara stokastik juga sudah mulai golden cross ya. Dari beberapa hari yang lalu. Ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBNI. Hari ini rebound lagi kencang. Nah, ini kalau menjelang penutupan berhasil ditutup di atas 3420, Anda boleh tambah lagi atau average up. Atau yang mau buy silakan naik ke atas 3510 kita tambah lagi. Naik ke atas 3660 tambah lagi. Target price terdekatnya 3880. Jadi itu BBNI ini menarik untuk average up dengan targetnya terdekat sekitar 3880-an. Atau kalau mau diambil ya minimal 3850 lah. Kemungkinan besar bisa tercapai. Jadi dia akan membentuk double bottom W yang besar ini ya. Tapi kita jangan mendahului chart pattern-nya. Kalau saya bilang akan terbentuk, tapi bukan berarti saya menyarankan buy gara-gara double bottom nggak. Kalau Anda menggunakan chart pattern double bottom, itu buy-nya nanti di 3880 ya. Atau di area minimal di area 3830. Kenapa? Kalau trading chart pattern itu trading breakout. Patternnya terbentuk, dia breakout dari neckline-nya barusan kita ambil tindakan. Kita nggak boleh mendahului chart pattern. Jadi jangan dikira-kira, wah ini pasti akan double bottom belum, karena belum terbentuk. Nah, jadi kalau trading chart pattern Anda belinya di atas. Nah, seperti itu. Di 3830 ke atas. Nah, kalau sekarang sudah mulai nyicil buy, boleh aja. Yang penting pasang stop loss-nya. Anda bisa pasang stop loss di 3290. Ya, seperti itu ya. Eh, Kalau terlalu jauh mungkin Anda bisa dibagi tengah-tengahnya di sekitar area 3350-an. Nah, kalau habis seperti itu untuk BBNI, berikutnya BRPT juga sudah melandai, MA20 sudah mulai naik. Ini sudah mulai naik. Kalau mau buy boleh atau tunggu di atas 1720 ya. Yang sudah saya gambarkan untuk area buy 15 memang dia sideways di bawah. Tapi sideways-nya lumayan ya, 1515 sampai 1720 lumayan ya. Masih bisa profit sekitar 10%-an ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Kemudian INDF, ini kalau kita lihat gap ya, seperti itu. Kalau salah ada dividen ya, kemudian dividen ya. Ini saya sudah sharekan di grup WhatsApp channel ya. Jangan lupa untuk follow grup WhatsApp channel ya. Ini saya lihatkan lagi. Jadi di HTTPS titik dua garis miring WA titik saham titik BIZ ya. Jadi Anda klik itu aja linknya, nanti akan ada link ke WhatsApp channel yang bisa Anda follow ya. Seperti itu ya. Jadi um, habis seperti itu. Nah untuk INDF misalkan apakah masih menarik? Nah ini kalau dia naik lagi ke atas 6825 kita boleh buy atau freeze up. Target price berikutnya di 7000 dan 7275. Pasang stop lossnya di 6550. Nah habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRMS.
apakah ini potensial untuk double bottom? Ya, saya ingatkan lagi, jangan mendahului chart pattern ya. Kalau misalnya Anda benar-benar melihatnya double bottom, ya Anda harus tunggu breakout dari patternnya, ya seperti itu ya. Karena trading chart pattern itu trading breakout. Ya, patternnya terbentuk, barusan kita ambil action. Nggak boleh mendahului dikira-kira, wah ini double bottom, nah, sekarang buy, lumayan. Nggak. Ya ini kalau mau buy, tunggu naik ke atas EMA 20-nya aja, di atas 550. Kalau sekarang sih masih resiko. Ya untuk PRMS ya. Jadi naik ke atas 550 kita buy, target price terdekat 630 dan 725 ya. Ya lumayan dari 550 ke 700-an ya, paling tidak di sini ya kurang lebih ya. Eh, jadi lebih dari 10% lah. Seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA, ini area buy and hold sudah saya gambarkan, sudah naik ke atas 2620. Walaupun hari ini ekornya lumayan panjang relatif kepada bodinya ya. Ini pada saat saya bahas jam 2.40 ya. Jadi mungkin kalau misalnya nggak keburu, besoknya Anda bisa buy ya. Kalau mau buy, target price dekatnya di 2930 dan 3190. Ya kalau lebih seperti itu ya. Lumayan relatif rapi sih kalau saya bilang untuk MDKA ya. Seperti itu ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco juga mirip-mirip akan membentuk double bottom ya. Apa bisa juga di double bottom ya seperti ini ya. Jadi ini kalau naik ke atas 1800 Anda boleh buy. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih masih resiko karena dia masih di bawahnya MA 20-nya ya. Dia ketika dia rebound 1 minggu terakhir dia belum berhasil ditutup di atasnya ya. Memang ekornya di sini ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 1800 kita baru sampai target terdekatnya sekitar 5500-an. Ya lumayan lah masih bisa dapat sekitar 10% lah ya, seperti itu. Jadi ada beberapa saham di sini yang potensial untuk buy ya, buy Indonesia. Kalau asing lewat Edo sudah mulai naik AUM-nya, ya saya rasa sih mungkin ada peluangnya ya seperti itu. Asal ya tidak ada berita yang aneh-aneh atau berita yang negatif ya seperti itu. Atau tiba-tiba ada pengumuman rating Indonesia diturunkan lagi. Market Indonesia jadi frontier market. Nah, yang kabarnya di delay sampai November ya kita nggak akan tahu lagi. Ya. Tapi yang saat ini memang buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting adalah fokus ke MA20-nya. MA20-nya kalau sudah mengarah ke atas, harga sampai sudah di atas MA20-nya kita boleh menyicil buy ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya di aplikasi Kabi Valburi yang saya pakai. Ya, Anda bisa pasang stop loss. Kalau yang mau join, linknya di video deskripsi bawah ini. Aplikasinya bagus ya. Nah, pakai smart order. Jadi Anda bisa pasang. Nah, kemudian yang paling penting adalah ingat saran saya ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi kita harus sabar menunggu ya. Memang marketnya lesu ya. Fokus kita nggak fokus ya. Jangan-jangan nanti dicolek temennya, oh beli saham ini loh naik tinggi, padahal eh, fluktuasinya tinggi ya, resikonya tinggi. Ya, jadi Anda harus fokus. Kemudian disiplin. Disiplin itu eh, bukan hanya disiplin cut loss, tapi juga disiplin buyback. Kalau misalnya trennya sudah berbalik arah ke atas lagi, ya kita boleh buyback ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.